Pemirsa, ragam informasi seputar dunia politik di Kabupaten Jember telah kami kemas dalam Tajam Parlemen. Bersama saya Prima Ervantari, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni berharap manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat Jember bila bandara ini nantinya dikembangkan lebih besar, utamanya di sisi ekonomi masyarakat sekitar bandara bisa terangkat, khususnya pelaku UMKM, dan tak hanya itu, dengan pengembangan bandara juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai lapangan kerja. Karena melihat master plan-nya, bandara akan dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fasilitas untuk embarkasi antara haji serta pelebaran terminal. Hal ini tentunya membuka kesempatan untuk pelaku usaha membuka usahanya di sekitar bandara dengan fasilitas dari pemerintah daerah. Dengan pola tersebut, pengembangan bandara ke depan juga tak hanya dilihat dari sisi komersialnya saja, namun juga mengutamakan asas manfaat untuk masyarakat Jember. Tentunya kita juga berharap ketika BUMD diberikan kesempatan untuk mengelola bandara, pendapatan asli daerah ini bisa meningkat. Itu harapan kita, dan juga multiplier effect di sisi ekonomi harus juga ditingkatkan. Jadi harus bisa dirasakan oleh masyarakat apa adanya bandara ini terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Tentunya yang paling utama adalah peningkatan PAD kita. Itu yang terpenting yang harus kita pikirkan terkait dengan pengelolaan bandara. Dari Bandara Noto Hadinegoro, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan surat yang dilayangkan DPRD kepada Pemkab Jember, DPRD meminta Pemkab segera mengajukan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD 2017 dan APBD 2018. Thoif mengaku menyetujui untuk menunda pembahasan di tingkat komisi untuk permasalahan yang dirasa masih bisa ditunda. Namun untuk permasalahan krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum harus tetap dilaksanakan. Jika kemudian pimpinan DPRD mengundang OPD untuk meminta klarifikasi terkait Adminduk, tentu pimpinan DPRD Jika kemudian pimpinan DPRD mengundang OPD untuk meminta klarifikasi terkait Adminduk, tentu pimpinan DPRD sudah mengkaji dan menilai persoalan ini krusial dan tidak bisa ditunda sehingga harus segera diklarifikasi oleh Pemkab. Nah, cuman bukan berarti ketika ada persoalan yang sangat krusial dan ini menyangkut kepentingan orang banyak, ini untuk tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena semua agenda-agenda yang ada di DPRD itu sudah melalui rapat pimpinan yang melanjutkan aspirasi-aspirasi dari komisi masing-masing, termasuk persoalan Adminduk yang Sebelumnya, Bupati Jember Dr. Faida angkat bicara terkait mangkirnya 3 kali sejumlah OPD dari panggilan Dewan soal carut-marutnya Adminduk. Menurut Bupati, panggilan dari Dewan tidaklah tepat karena Pemkab sudah ada komitmen dengan Ketua DPRD Jember untuk menyelesaikan perubahan APBD 2017 dan APBD 2018. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ternyata semakin menurun dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Bahkan kemerosotan ini tergolong drastis, dari angka 6,3% menjadi 5,3% dan terakhir menjadi 5,21%. Hal tersebut terungkap dalam draft kebijakan umum anggaran dan perubahan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS yang sudah diserahkan ke para wakil rakyat di Gedung Dewan. Tapi yang saya jelas lihat tadi di KUA PPAS, pertumbuhan ekonomi kita turun drastis dari tahun 2014, 2015, 2016, 6,3 menjadi 5,3 menjadi 5,21. Itu aja sampean bisa dilihat, itu makro kan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi membenarkan adanya penyampaian kebijakan perubahan APBD 2017 dari Bupati Jember Dr. Faidah. Masuk, jadi begini loh ya, dasar dari KUA PPAS perubahan dan menjadi perubahan APBD itu adalah sumbernya dari silpa yang terpakai kemarin. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Meski Bupati sudah menyerahkan draft KUA PPAS perubahan APBD 2017 ke DPRD Jember, namun Bupati Faidah ternyata belum menyerahkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Padahal RKPD tersebut dinilai sangat penting agar pembahasan badan anggaran DPRD Jember dengan tim anggaran Pemkab bisa dilakukan sesuai prosedur. APBD itu adalah sumbernya dari silpa yang terpakai kemarin tahun 2016. Nah itu digawe-oboan. Itu kan program-program baru. Itu kan kalau program baru ya mesti on RKPD ini kan begitu. Nah program barunya apa ya saya belum sempat baca karena kan kandel. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016, penyampaian kebijakan umum perubahan APBD dan KUA PPAS APBD harus disertai dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta Bupati untuk segera menyerahkan RKPD agar pembahasan bisa sesuai dengan semangat tegak lurus dan moto 3B Bupati. Melalui RKPD itulah akan diketahui peruntukan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD 2016 sebesar 649 miliar rupiah dalam perubahan APBD 2017 mendatang. Nah, itu kan program-program baru. Itu kan kalau program baru ya mesti on RKPD ini kan begitu. Nah program barunya apa ya saya belum sempat baca karena kan kandel. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Yang diputer-puter. Yang lainnya. Dugaan eksploitasi tambang di kawasan Gunung Manggar, Kecamatan Wuluhan semakin diperkuat dengan ditemukannya sejumlah tempat pengolahan tambang emas oleh petugas di sekitar Kecamatan Wuluhan dan juga Ambulu. Komisi BDPRD Jember pun terkejut dengan dugaan aktivitas tambang emas yang masih terjadi di Jember Selatan. Apalagi para pengelola tambang ternyata sudah mengantongi surat izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurut politisi PDIP ini, kegiatan penambangan mineral logam mulia di Jember sangat melanggar aturan karena selain bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember, izin pertambangan juga semestinya diterbitkan oleh Pemprov Jawa Timur. Sehingga jelas itu pelanggaran, menurut pandangan saya sudah pelanggaran karena waktunya Pak Ahmad Sudiono di Sprindak itu hanya memberikan siup kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman wartawan tadi. Sebelumnya, petugas kepolisian Resort Jember dan polisi hutan KPH Jember berhasil mengamankan 9 mesin gelondong pengelolaan emas dan 2 alat mesin genset serta beberapa bahan kimia di Dusun Kerajaan Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember. Dari hasil pemeriksaan, tempat pengolahan emas ini sudah beroperasi sejak tahun 2008 lalu. Melimbah daripada hasil tambang yang ada di Dundengan Gunung Manggar. Jadi bahan-bahannya dari Gunung Manggar? Dari Gunung Manggar, diakui sendiri dari masyarakat Silir sana yang didatangkan dari sana, kemudian diambil sama pemilik sini, dibeli per sak ini Rp3.000. Saya sayangkan juga kenapa dari mengizinkan bahwa di sini nggak ada daerah tambang. Nah, ini saya juga nanti akan kita konfirmasikan dengan yang memberikan izin dan ada izin dari Desperindak. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Rencana Bupati Faidah yang ingin membentuk badan usaha milik daerah untuk mengelola Bandara Noto Hadinegoro Jember menuai kritik dari Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni. Menurutnya, untuk membentuk BUMD butuh waktu yang cukup lama, sehingga harus ada kajian yang matang terkait payung hukum dan juga pertimbangan pendapatan asli daerah. Sehingga ketika sudah dibentuk nantinya BUMD dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya bermanfaat bagi segelintir orang.
Apalagi politisi Gerindra ini juga mempertimbangkan tidak sehatnya kondisi BUMD yang sudah dimiliki Kabupaten Jember, yakni PDP Kahyangan, sehingga Bupati disarankan untuk tidak asal membentuk BUMD tanpa adanya kajian yang jelas. Kayak pengembangan bandara itu syarat utamanya adalah aset milik Pemkab itu diserahkan kepada pusat, yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jadi itu syarat utamanya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Selain meragukan efektivitas rencana pembentukan BUMD untuk mengelola Bandara Noto Hadinegoro, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni juga menyarankan Pemkab untuk menyerahkan pengelolaan bandara kepada PT Angkasa Pura selaku BUMN yang sudah berpengalaman dalam mengelola transportasi udara. Jadi itu syarat utamanya ketika Kemenhub akan menganggarkan APBN terkait dengan pengembangan bandara sebesar 370 miliar itu syarat utamanya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jember beberapa waktu lalu menyatakan siap mengalokasikan APBN senilai 300 sampai 450 miliar rupiah untuk pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember. Pembangunan rencananya akan dimulai pada tahun 2018 mendatang dan ditargetkan selesai di tahun 2019. Bahkan Menteri Perhubungan juga sudah datang ke Jember untuk melakukan peninjauan lokasi. Untuk pengelolaan bandara pasca dikembangkan nantinya, Bupati berencana membentuk BUMD sendiri. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. DPRD Jember terpaksa menunda rapat pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD 2017 karena sejumlah pejabat Pemkab ternyata tidak hadir. Bahkan DPRD Jember meminta Pemkab untuk lebih serius dalam melakukan pembahasan anggaran pembangunan karena realisasinya sudah ditunggu-tunggu oleh sekitar 2,5 juta masyarakat Jember. Ayo niat aja. Kalau seperti ini kosong gini Pak, saya usulkan tunda aja Pak. Tunda aja Pak. Ini tidak niat ini bahas Pak. Lebih baik saya kira cuma bagian hukum saja yang tidak datang gitu. Kalau masih bagian hukum oke lah. Tapi kalau semua tidak ada yang guyon Pak, saya percaya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD 2017 berlangsung molor. Bahkan sejumlah pejabat Pemkab yang tergabung dalam anggota tim anggaran yakni asisten 2, asisten 3 dan bagian hukum serta inspektorat ternyata tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal itu tentu sangat disesalkan oleh para anggota dewan karena seringkali dalam rapat-rapat sebelumnya banyak pertanyaan dari DPRD Jember yang tidak terjawab karena OPD yang bersangkutan tidak hadir. Kalau Pak ini saya masih sering ketemu nih sampai apa? Badi. Asisten 2, asisten 3 mana ini? Terus siapa lagi anggotanya? Hukum. Terus apa lagi? Inspektorat. Ini mana? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rapat pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD 2017 terpaksa ditunda dan selanjutnya kembali digelar pada hari Kamis 24 Agustus 2017. DPRD Jember akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan syarat semua pejabat yang masuk dalam tim anggaran Pemkab Jember harus hadir sehingga pembahasan anggaran benar-benar serius. DPRD meminta kepada Pemkab Jember agar benar-benar melaksanakan slogan Bupati yakni prinsip 3B, antara lain baik tujuannya, benar hukumnya, dan betul caranya. Nanti dikiranya kalau DPR tegak lurus seperti ini dianggap menghambat. Kita tidak menghambat Pak. Mereka sendiri, pihak eksekutif tidak siap. Ayo kita tegak lurus. 4B kalau kita Pak, bukan 3B. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. ,.
Dalam pembahasan KUA PPAS PAPBD 2017 di ruang Komisi A DPRD Jember, Wakil Ketua DPRD menilai jika PLT Sekda Mirvano tidak menguasai apa yang dibahas. Menurut Ayub, peran PLT Sekda seharusnya bisa menjawab apa yang diajukan oleh DPRD, dan lebih anehnya PLT Sekda malah melempar ke Bapekap. Dari hal itulah politisi PKB ini menilai jika PLT Sekda tidak berperan penting di tim anggaran Pemkab Jember, dan ia curiga jika PLT ini tidak ikut membahas dalam tim anggaran. Ini juga baru pertama kali juga. Begitu dibuka oleh Pak Ketua tim anggaran diberi kesempatan untuk bicara, dilempar kepada Kepala Bapekap. Ini seakan-akan tim Ketua tim anggarannya tidak paham kepada apa yang akan dipaparkan. Ia berharap Bupati segera menjadikan status Sekda menjadi definitif agar lebih percaya diri dalam mengkoordinir OPD. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember Mirvano diminta untuk menyiapkan formasi lengkap dalam pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD 2017. Sehingga tim anggaran bisa memiliki penjelasan yang tepat terhadap seluruh persoalan yang ditanyakan oleh Dewan. Tim anggaran Pemkab ini dengan formasi lengkap, kami berharap Pak Mirvano sebagai ketua tim kita ingin formasi lengkap. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman ini sudah mempersiapkan banyak hal yang akan disampaikan di sini, sehingga ini kan juga butuh jawabannya yang tepat juga. Ketika menyangkut persoalan di bagian hukum dan lain sebagainya, ini kan harus ada jawabannya yang pas juga. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Jumlah gumuk di Jember terus berkurang akibat eksploitasi tambang bebatuan ataupun alih fungsi lahan. Padahal fenomena istimewa gumuk hanya ada di 3 daerah di dunia, yakni Tasikmalaya, Jepang, dan di Kabupaten Jember. Kondisi ini tentu sangat disesalkan oleh para wakil rakyat di Gedung Dewan. Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri menyesalkan proses pengerukan gumuk yang mengakibatkan kepunahan kekayaan gumuk yang jarang dimiliki oleh daerah lain tersebut. Terkait dengan pertambangan kan sudah diambil alih oleh provinsi yang pertama, sehingga semua perizinan harus melalui prosedur lewat provinsi. C atau galian batuan itu ya yang sayangkan di Jember. Kalau mineral besi dan seterusnya mulia itu silahkan, tapi kalau terkait dengan ini persoalan di Jember, sehingga sekarang banyak orang nambang itu liar. Gumuk sudah ini bukan hanya di kota yang habis, di desa sudah mulai habis. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Menurut ilmu geologi, diperkirakan gumuk di Jember terbentuk dari lava letusan terlempar dari letusan Gunung Raung di zaman purba, sehingga semakin dekat dengan Gunung Raung, ukuran gumuk semakin besar. Di dalam setiap gumuk tersebut terkandung material pasir dan bebatuan yang memiliki kualitas yang cukup baik. Sehingga tidak heran keberadaan gumuk selalu menjadi incaran para penambang batu dan pasir. Namun menurut hasil observasi Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri, hampir semua aktivitas eksploitasi gumuk ternyata tidak memiliki izin lengkap dari pemerintah. Kalau mineral besi dan seterusnya mulia itu silahkan. Tapi kalau terkait dengan ini persoalan di Jember, sehingga sekarang banyak orang nambang itu liar. Gumuk sudah ini bukan hanya di kota yang habis, di desa sudah mulai habis. Setelah kita pelajari, dia satu pun tidak punya izin karena terlalu jauh ke provinsi dan ruwet. Untuk pengawasannya juga terlalu sulit. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Aktivitas eksploitasi dan pengerukan tambang bebatuan terjadi di hampir semua gumuk di Kabupaten Jember. Alat berat ekskavator, dump truk, dan para pekerja terlihat mengambil puluhan ton material pasir dan batu dalam setiap harinya. Padahal keberadaan gumuk di Kabupaten Jember sangat penting untuk menangkis angin puting beliung yang berbahaya. Uniknya, fenomena istimewa gumuk hanya ada di 3 daerah, yakni Tasikmalaya, Jepang, dan Kabupaten Jember. Menurut Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri,
Eksploitasi material gumuk disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kajian dari pemerintah terhadap dampak buruk kepunahan gumuk, sehingga proses pengerukan dan perusakan gumuk nyaris tanpa hambatan dari pemerintah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya minta sebenarnya kepada gubernur untuk dikembalikan lagi khusus untuk galian batuan ini, pasir untuk dikembalikan ke Jember pengawasannya agar supaya ekosistem itu tidak rusak karena Jember terkenal bako itu kualitas banyak. Setelah melalui proses riset bahwa gumuk itu yang juga menentukan kualitas bako, itu yang pertama. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sejak beberapa tahun terakhir, kewenangan pemberian izin eksploitasi tambang telah dialihkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Namun hal ini dinilai kurang tepat karena yang lebih mengetahui persoalan di lingkungan kabupaten adalah pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, Komisi B DPRD Jember sebenarnya menginginkan gubernur mengembalikan kewenangan tambang golongan C kepada kabupaten, agar fungsi pengawasan menjadi lebih efektif. Setelah kita pelajari, dia satu pun tidak punya izin, karena terlalu jauh ke provinsi dan ruwet, untuk pengawasannya juga terlalu sulit. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya minta sebenarnya kepada gubernur untuk dikembalikan lagi. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan perubahan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD Jember 2017, DPRD lagi-lagi dikecewakan oleh tim anggaran Pemkab setempat karena adanya program yang tidak ada di dalam Perda RPJMD tahun 2016 hingga 2021. Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, program padat karya dalam KUA PPAS yang dipaparkan oleh Pemkab tidak ada dalam RPJMD. Ayub mengaku sampai tidak paham apa yang terjadi di eksekutif sehingga KUA PPAS tidak sama dengan RPJMD. Jadi kalau itu sudah sesuai, ini ayo bareng-bareng. Karena nanti banyak hal yang akan saya tanyakan Pak di sini. Kalau tidak sesuai dengan RPJMD, apa ayo Pak kita bahas itu. Kan begitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rapat pembahasan draft kebijakan umum anggaran dan perubahan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2017 berlangsung panas. Bahkan dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi sempat memarahi sejumlah pejabat Pemkab yang hadir. Karena adanya beberapa program yang ada dalam draft KUA PPAS ternyata tidak konsisten dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah RPJMD atau Perda RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016 hingga 2021. Kenapa di sini ada padat karya? Tolong jelaskan. Ayo buka buku RPJMD. Ada nggak padat karya? Program padat karya. Di sini ada Pak program padat karya. Seingat saya membahas mulai zamannya Pak Edi dari Bapekap sampai Pak Edi dari asisten. Tidak ada yang namanya padat karya Pak di RPJMD. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hampir dalam setiap pembahasan KUA PPAS di Gedung Dewan, Asisten 3 Pemkab Jember Joko Santoso tak pernah hadir. Padahal pembahasan perubahan anggaran 2017 ini sangat membutuhkan kelengkapan tim anggaran karena realisasi dana APBD sudah ditunggu oleh sekitar 2,5 juta masyarakat Jember. Bahkan Wakil Ketua DPRD Jember pun menyindir PLT Sekda Mirvanu yang tidak berhasil menghadirkan bawahannya. Sekarang ada program padat karya. Dari mana program padat karya itu? Ini apakah ini yang disebut tegak lurus? Apakah ini yang disebut dengan 3B? Kenapa saya ngotot agar ada bagian hukumnya? Karena ini Pak, kita cross check sesuai enggak? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kemarin ini penundaan hari ini. Tidak hadirnya Asisten 3 Pemkab Jember Joko Santoso membuat tim anggaran Pemkab tak lengkap. Padahal terdapat beberapa persoalan dalam draft KUA PPAS APBD 2017 yang berpotensi cacat hukum karena tak konsisten dengan Perda RPJMD Jember tahun 2016 hingga tahun 2021.
Atas dasar itulah Wakil Ketua DPRD setempat Aib Junaidi mengusulkan agar rapat ditunda kembali hingga Pemkab bisa memberikan penjelasan yang lebih rasional terkait inkonsistensi KUA PPAS. Makanya saya butuh bagian hukum itu sekarang ini loh Pak. Kenapa kami ngotot agar bagian hukum didatangkan? Ini kepentingannya ini Pak. Nanti banyak hal yang akan saya tanyakan Pak di sini. Kalau tidak sesuai dengan RPJMD, ngapain Pak kita bahas itu? Kan begitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pelayanan administrasi kependudukan di Dispenduk Capil Jember terus menjadi persoalan. Masalah tersebut terjadi akibat PLTK Dispenduk yang ditunjuk oleh Bupati tidak berwenang menandatangani Adminduk sesuai dengan amanat undang-undang. Namun ironisnya Bupati Jember Dr. Faida menyatakan tidak ada persoalan Adminduk yang ada di Kabupaten Jember. Pernyataan ini tentu menuai reaksi keras dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Koordinator Indonesia Bureaucration Watch atau IBW Sudarsono. Menurutnya Bupati telah melakukan kebohongan publik karena faktanya pelayanan administrasi kependudukan sangatlah bermasalah. Masyarakat dapat membuktikan saat mengurus KK di kantor Dispenduk. Di sisi lain, Sudarsono mendesak DPRD untuk terus memantau kinerja Dispenduk Capil karena meski terlihat sederhana, persoalan Adminduk sangatlah penting. Mengingat KK menjadi dasar segala urusan administrasi seperti syarat pembuatan KTP, paspor, maupun urusan administrasi perbankan. KK adalah salah satu syarat menurut undang-undang untuk lahirnya KTP. Karena jika KK ini ternyata tidak bisa diproses, tidak bisa dibuat oleh Dispenduk, tidak bisa dilayani, maka KTP akan bermasalah. Padahal misalnya detik itu juga besoknya dia harus segera berangkat, apakah mengurus paspor ke luar negeri atau dia harus ke luar daerah dan seterusnya. Ini menjadi persoalan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Bupati terhadap pernyataan yang tidak ada masalah sangat tidak benar, karena itu kategorinya sudah bohong. Mohon Bupati tidak terus-menerus melakukan kebohongan publik dalam hal ini. Sebelumnya para anggota DPRD Jember sudah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dispenduk. Dari sidak tersebut ditemukan bahwa sejumlah dokumen kependudukan ternyata bermasalah karena ditandatangani oleh Kepala Kantor Pariwisata dan seorang PLT. Namun saat dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sejumlah pejabat Pemkab justru tak hadir sebanyak 3 kali panggilan. Hasilnya kita menemukan memang terbukti ada penandatanganan dari pejabat PLT yang pada akhirnya tidak diakui oleh Kemendagri. Satu itu. Yang kedua, setelah itu terbukti ada penandatanganan yang dilakukan oleh mantan pejabat di sini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kali Bedadung merupakan salah satu sungai yang terletak pada pusat peradaban kota Jember. Sungai ini masih dipakai oleh masyarakat sekitar untuk mandi ataupun mencuci pakaian. Sehingga tak jarang Sungai Bedadung disebut-sebut sebagai salah satu ikon kota Jember. Mitos di masyarakat menyebutkan bahwa setiap orang yang mandi di Kali Bedadung akan kerasan tinggal di Jember atau bahkan akan menikah dengan orang Jember. Namun Sungai Bedadung saat ini semakin tercemar oleh sampah. Pemerintah seolah tak pernah serius dalam menangani masalah lingkungan tersebut. Hal tersebut diperparah oleh perilaku warga sekitar yang masih membuang sampah ke sungai. Kondisi tersebut tentu disesalkan oleh berbagai pihak, tak terkecuali para wakil rakyat di Gedung Dewan. Karena pada saat ini sungai yang ada di Jember yang kita cintai sudah banyak yang tercemar oleh sampah. Mulai pampers anak-anak sampai pampers ibunya anak-anak pada masuk ke sungai. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pencemaran sampah di Sungai Bedadung seolah tak ada penanganan apapun dari pemerintah Kabupaten Jember. Padahal warga sekitar masih membutuhkan sungai tersebut untuk mandi dan mencuci. Fraksi Gabungan Hanura Demokrat DPRD Jember meminta Pemkab untuk segera serius menangani pencemaran tersebut. Apalagi Bupati Jember saat ini merupakan seorang dokter yang tentu sudah paham soal lingkungan yang sehat. Semoga di periode saudari yang pertama sampai akhir masa jabatan
Tidak ada laporan pencemaran air, di mana periode yang lalu seluruh laporan pencemaran air sudah ditindaklanjuti, sebagaimana tertera dalam draft perubahan RPJMD yang telah kita bahas. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Brumer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam.